Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Sebelum kita mulai kembali daurah kita, ada satu pertanyaan, yaitu hadiahnya ini nih, batik. Ini hadiah udah banyak sekali nih. Nanti suruh milih aja wis hadiahnya. Ya. Sebutkan satu dalil yang menunjukkan bahwa memberi manfaat itu lebih afdol, lebih utama daripada untuk diri sendiri. Satu dalil, ayat atau hadis. Ya. Iya, khairun nasi anfa'uhum linnas ya. Iya, milih silakan. Wis ngai bocoran aja. Kayak Al-Qur'an anak. Ya. Selanjutnya, kenapa anjuran untuk mendakwahkan tauhid yang pertama? Yang pertama itu mendakwahkan tauhid. Ya, ngacung disit. Ada nggak Pak? Ya, terus apa lagi? Ya wes, oke, sip. Kan milih juga yang enak ya. Kalau ini tak kayaknya dibagi semua nih. Ya, ya bila ada. Masa? Lurus aku kemana kok tunai? Ya, terakhir kita tadi membaca tentang hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana tadi disebutkan bahwa khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ya. Di sini Nabi Muhammad SAW menjelaskan kepada kita, kata Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Di sini ada unsur kebaikan untuk diri sendiri dan ada unsur kebaikan untuk orang lain. Ayane event adem ditutup. Ya, syukran. Nabi mengatakan tadi, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ya, Masya Allah. Berarti orang yang pengen menjadi orang yang baik adalah dengan apa? Belajar memahami isi Al-Qur'an, mempelajarinya, menghayatinya, ya, mentadaburinya, lalu sesudah itu apa? Mengajarkannya. Ada seorang tabi'in yang bernama Abdurrahman As-Sulami. Ada seorang tabi'in yang bernama Abdurrahman As-Sulami.
Abdurrahman As-Sulami ini adalah perawi hadis ini. Perawi hadis khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Abdurrahman As-Sulami itu tidak kurang dari 50 tahun ngajari Al-Qur'an. Masya Allah. Khusus mempelajari Al-Qur'an. Seorang tabi'in karena mendengar hadis ini, dia pengen menjadi orang yang baik, maka beliau pun mengajarkan Al-Quran, mengajarkan bacaan Al-Quran dari beberapa qiraah itu dari beliau. Ya, jadi Masya Allah, meluangkan waktunya itu adalah untuk Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Nah, kita lihat bahasa dalam hadis ini adalah khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Maka orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an itu dia akan mendapatkan kebaikan di dunia, kebaikan di alam kubur, kebaikan di akhirat. Ya, kebaikan di dunia apa? Orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an, kebaikannya apa? Yang jelas orang yang semakin banyak hafalannya, maka dialah yang lebih berhak untuk jadi imam. Ya kan? Ketika di kuburan, maka kalau ada dua orang yang hafalannya lebih banyak, berarti dialah yang lebih. Kalau misalnya ada dua jenazah dikubur dalam satu lahat, maka yang diutamakan yang hafal Al-Quran, itu yang lebih dimasukkan ke lahat yang pertama. Ya kan, itu salah satu bentuk kemuliaan orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Keutamaan akan dia dapat di akhirat adalah apa? Nabi pernah mengatakan, yuqalu li sahibil Quran iqra wa rattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhirah ayatin taqrauha. Kata Nabi, akan dikatakan kepada orang yang mempelajari Al-Qur'an, li sahibil Qur'an, adalah bacalah dan taltilkanlah, karena sesungguhnya engkau itu nanti surganya itu sesuai dengan batas akhir yang engkau baca, batas akhir dari yang engkau amalkan. Sehingga semakin dia banyak membacanya, menghafalnya, mengamalkannya, maka semakin surganya nang dhuwur. Ya, itu diantara keutamaan daripada orang yang akan mendapatkan keutamaan dari bacaan Al-Quran dan mengajari Al-Quran. Ya, lanjut. وقد ألهم الله تعالى أنواع الحيوان الاستغفار للعالم فعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير. Ya. Dikatakan waqad alhamallahu ta'ala anwa'al hayawanat al-istighfar lil alimi. Allah Subhanahu wa taala telah mengilhamkan kepada semua hewan, di mana Allah ilhamkan kepada semua hewan supaya para hewan-hewan itu memintakan ampun untuk orang yang berilmu dan orang yang mengajarkan ilmu. Masya Allah. Adanya keistimewaan orang yang berilmu dan mengajarkan ilmu itu Allah ilhamkan kepada semua hewan untuk memintakan ampun kepada untuk orang ini. Di mana Nabi pernah mengatakan dalam hadisnya, innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya dan para penghuni langit dan penghuni bumi, hatta namlat, sampai namlah, yaitu namlata, sampai semut yang ada di lubangnya, dan sampai hatal hut, dan sampai huta, yaitu
paus la yusalluna ala muallimin nasi al khairah. Mereka akan memberikan salawat, memberikan ampunan, mendoakan kepada Allah ampunan untuk orang yang mengajari kebaikan. Masya Allah. Bahasa dalam hadis ini adalah semut sing cilik mendoakan, paus sing gede mendoakan. Ya, berarti kan gambaran apa? Semua hewan, hewan sing cilik, hewan sing gede tetap akan memintakan ampun kepada Allah untuk orang-orang yang belajar dan mengajarkan ilmu, ya kan? Jadi makanya antum kalau kita semangat dalam nuntut ilmu, kemudian semangat di dalam apa? Mengajarkan, maka keistimewaannya ternyata semua hewan itu Allah berikan ilham supaya mereka itu mendoakan orang-orang yang mengajarkan ilmu. Dan ini kan perkara ghaib, tapi wajib bagi kita untuk mengimaninya. Ya. Kalau seandainya taklim itu digaungkan, kira-kira dosa-dosa itu semakin berkurang apa enggak? Berkurang, ya kan? Kalau taklim digaungkan, maka insya Allah syirik mulai apa? Berkurang, dosa mulai berkurang dan seterusnya. Kenapa? Adanya kesadaran diri bahwa saya hidup di dunia ini adalah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Lanjut. لماذا تستغفر الحيوانات للعالم؟ أولا كرامة من الله تعالى له على تعليمه الناس شريعة الله تعالى. ثانيا أن نفع العالم قد تعدى حتى انتفعت به الحيوانات فإنه يأمر بالإحسان إليها. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. Ya. Di sini dikatakan lima tastafirul hayawanat lil alim. Kenapa hewan-hewan itu memintakan ampun kepada Allah untuk orang yang berilmu dan untuk orang yang mengajarkan ilmu? Alasan yang pertama, karomatan minallah, sebagai karomat dari Allah, sebagai kemuliaan dari Allah untuk orang yang mengajarkan ilmu, mengajarkan tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi alasan pertama, kenapa Allah mengilhamkan mereka para hewan-hewan? Karena ini bentuk sayangnya Allah kepada orang yang berilmu dan orang yang mengajarkan ilmu. Ya. Sehingga Allah ilhamkan para hewan-hewan itu memintakan ampun untuk orang-orang yang mengajarkan ilmu. Alasan yang kedua, karena orang yang berilmu dan orang yang mengajarkan ilmu itu tentunya bermanfaat juga buat hewan. Kenapa? Karena orang yang berilmu, mereka pasti akan memiliki sopan santun terhadap hewan. Orang yang berilmu pasti memiliki etika terhadap hewan. Bagaimana memperlakukan hewan dengan baik. Ya. Sehingga Pak Nabi pun mengatakan di hadis tadi, kalau orang yang berilmu pasti nyembelihnya pun orang asal-asalan, ya kan? Faida qataltum fasinul qatlaka. Kalau engkau membunuh maka bunuhlah dengan baik. Kalau engkau menyembelih maka sembelihlah dengan baik. Orang yang berilmu pasti hewan pun akan merasakan senang. Kenapa? Karena orang yang berilmu kalau dia mau nyembelih, pilih disit kubangnya sing landep. Orang mungkin asal-asalan, bukan panyem ngasak kubang ya anak wonge. Ya, asah landep sing betul-betul landep. Jadi apa? Dia hewan pun akan merasa nyaman ketika disembelih. Dan tidak ada orang yang berilmu tidak mungkin
panyembelih nakut-nakutin disit. Ya kan, kon mati ya, kan orang mungkin. Ya boleh. Mungkin apa orang? Orang. Makanya Nabi pun mengajarkan orang yang berilmu pasti apa? Ketika mau menyembelih pisau atau pisaunya pun tetap disembunyikan dulu. Supaya apa? Hewan itu tidak stres dulu. Kalau hewan sudah stres, lihat pisau, berarti aku pandi sembelih, ya kan? Nah, ini salah satu manfaatnya orang yang berilmu adalah hewan pun merasakan apa? Manfaatnya. Dengan apa? Salah satunya tadi, dia tidak akan ditakut-takuti ketika mau disembelih atau merasa nyaman dalam penyembelihannya. Ya. ويبين ما يتعلق بها من أحكام فألهمها الله الاستغفار للعلماء مجازة على حسن صنيعهم بها وشفقتهم عليها. Ya, lanjut. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. قال القاضي رحمه الله تعالى: شبه العالم بالقمر والعابد بالكواكب لأن كمال العبادة ونورها لا يتعدى من العابد ونور العالم يتعدى إلى غيره. Iya, Nabi Muhammad SAW memperumpamakan orang yang berilmu dengan orang yang hanya beribadah, tekun ibadah. Tentunya orang yang berilmu dan mengajarkan ilmu itu diibaratkan oleh Nabi adalah seperti bulan dengan bintang. Orang yang berilmu dan menyebarkan ilmu itu ibaratnya seperti bulan. Sedangkan orang yang ahli ibadah itu diibaratkan seperti bintang. Kenapa? Jadi kalau ada orang ahli ibadah dengan orang yang ahli ilmu dan menyampaikan ilmu, tentu di sisi Allah jelas berbeda. Sehingga Nabi mengibaratkan orang yang berilmu dan mengajarkan ilmu seperti apa? Bulan. Sedangkan orang yang rajin ibadah itu ibaratnya seperti bintang. Kira-kira cahayanya bintang dengan cahayanya bulan gede deh. Bulan itu bisa mempengaruhi atau cahaya langit itu semuanya kena. Dan satu orang yang berilmu itu lebih bermanfaat daripada orang yang hanya beribadah tok. Ya. Karena pengaruhnya orang yang berilmu dan mengajarkan ilmu itu pengaruhnya lebih besar daripada seperti orang yang hanya sekedar rajin sholat saja dan seterusnya. Ya. أيهما أفضل العبادة أم الاشتغال بالعمل والتعليم؟ Ya, maka di sini beliau menjelaskan kepada kita mana yang lebih afdol, mengajarkan ilmu atau hanya sekedar bekerja, hanya sekedar beribadah dan bekerja saja. Tentu jawabannya apa? Yang mengajarkan ilmu. Ya. وكان الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى يترك صيام النافلة في بعض الأيام ويقول لأنه يضعف عن القيام بحوائج الناس. Ya, beliau Syekh Shaleh Munajjid itu kan salah satu murid daripada Syekh bin Baz, sehingga beliau mengatakan bahwa Syekh bin Baz dulu itu memang jarang sok puasa sunnah. Kenapa? Karena beliau kalau puasa sunnah malah tidak bisa atau lemah dalam mengayomi pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat dan seterusnya. Sehingga Syekh bin Baz itu memang sibuk dalam berdakwah, dalam menyebarkan ilmu. Sehingga apa? Daripada puasa, ya puasa sunnahnya beliau tinggalkan, tapi yang penting adalah lebih banyak menyebarkan dakwahnya supaya manfaat itu lebih banyak. Istinbatnya seperti itu. Puasa sunnah
beliau tinggalkan, tapi beliau lebih sibuk dalam mengajar, karena ngajar itu butuh tenaga ekstra, ya kan? Saya pengen puasa, tapi akhirnya ngajarnya kurang bersemangat misalnya, atau kurang mengena, atau yang lainnya, maka beliau pun tinggalkan puasa sunnahnya, tapi beliau lebih kepada apa? Mengajar. Ya. ومن نماذج للأعمال المتعدية نفع الجهاد في سبيل الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل للنبي ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ قال لا تستطيعوه. قال فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول لا تستطيعونه. وقال في الثالثة مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفتر من صلاة ولا صيام حتى يرجع المجاهد إلى أهله. Ya. Kemudian beliau menjelaskan kepada kita tentang di antara hal amalan yang bermanfaat adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di mana Nabi Muhammad SAW pernah mengungkapkan bahwa tidak ada satupun amalan yang bisa menyetarai dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada yang bisa menyetarai dengan jihad di jalan Allah. Sehingga Nabi Muhammad SAW di dalam hadis tadi disebutkan, orang yang berjihad di jalan Allah itu disamakan dengan orang yang berpuasa terus-terusan. Kaso imil ko kama sariso imil ko imi alqoniti bi ayatillah. Jadi orang yang berjihad di jalan Allah itu diibaratkan oleh Nabi seperti orang yang puasa terus-terusan, seperti orang yang sholat terus-terusan. Ya, jadi masya Allah, keutamaan jihad di jalan Allah itu digambarkan kayak wong puasa terus. Kira-kira anak boleh wong puasa full terus, anak boleh? Langka. Nabi pun mengibaratkan orang yang berjihad seperti orang yang sholat terus, orang bosen-bosen. Salam, sholat maning. Salam, sholat maning. Anak boleh kayongnya? Langka. Ya kan? Maka jihad itu amalan yang sangat luar biasa. Diibaratkannya wong mikir sholat, salam sholat, salam sholat. Ya, ayongnya langka kan? Nah, kenapa jihad itu derajatnya sampai tinggi seperti itu? Kenapa? Karena dengan jihad otomatis Islam itu jaya. Dengan jihad keamanan jadi merata. Tapi dengan tidak adanya jihad, yang terjadi adalah kedoliman dan seterusnya. Kan seperti itu. Makanya kita dapati kalau umat Islam minoritas, yang terjadi apa? Ditindas. Tapi kalau umat Islamnya jaya, malah aman. Ya kan? Itu contoh. Ya, lanjut. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال خير الناس للناس تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام. وقال ابن حجر رحمه الله خير الناس للناس أي أنفعهم لهم وإنما كان ذلك لكونهم كانوا سببا في إسلامهم. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas." Kalian para sahabat, kata Allah, kuntum khairu ummat. Kalian para sahabat adalah sebaik-baik umat. Ukhrijat linnas, dikeluarkan untuk manusia. Sebagai contoh buat manusia. Ibnu Hajar rahimahullah itu mengomentari ayat ini atau menjelaskan ayat ini, kuntum khairu nas adalah artinya kalian adalah sebaik-baik manusia. Kenapa? Artinya anfa'uhum, karena kalian para sahabat Nabi adalah orang yang paling memberikan manfaat. Mereka berjuang
menyebarkan Islam sampai ke kita, ya kan? Mereka berdarah-darah, berjihad, kemudian betul-betul meluangkan waktunya menyebarkan Islam yang kita alhamdulillah merasakan Islam. Karena apa? Dakwahnya mereka, karena jihadnya mereka, para sahabat. Sehingga Allah pun menyebutkan kuntum khair umat. Kalian adalah sebaik-baik umat. Karena apa? Dengan itulah, karena mereka betul-betul menyebarkan dakwah Islam ini sampai pelosok. Ya. Jadi perjuangan para sahabat itu luar biasa. Berjihad, menyebarkan Islam, ya, dan seterusnya. Makanya Nabi Muhammad SAW menyebutkan jihad, di antara jihad adalah nuntut ilmu. Kalau jihadnya zaman dulu adalah perang. Dengan bukan perang gelem boleh. Kira-kira maju apa ora? Mikir-mikir disit, ya. Mikir-mikir disit. Para ulama mengatakan apa? Kalau zaman sekarang jihadnya adalah jihad nuntut ilmu, ya. Nuntut ilmu itu jihadnya. Maka mudah-mudahan dengan kita bermajelis seperti ini dianggap sebagai jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kan seperti itu. Dan memang abot duduk manis di majelis ilmu itu abot apa enteng? Ngantuk, ya. Ngeli ya Allah ya salam. Pasetane roti telu loh. Biasa. Ayam teh sing ngeli ya. Oke, alhamdulillah, masya Allah. Ya, kopi anak, snack anak, malah rotine kayak roti telu. Wareg, mulane kayak yang tambah ngantuk ya. Iya. Lanjut biar kita cepat selesai atau bisa rampung. Ya, lanjut. ومن نماذج للأعمال المتعدية نفعا الحراسة في سبيل الله ومما يتعدى نفعه الحراسة في سبيل الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بليلة أفضل من ليلة القدر حارس حرس في أرض خوف لعله ألا يرجع إلى أهله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عينان لا تمسهما النار عين بكت من خشية الله وعين باتت tahrusu fi sabilillah. Ya, di antara hal yang bermanfaat dan hal yang dianjurkan adalah al-harasah fi sabilillah, menjaga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mata ini menjaga melek untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di mana Nabi sampai pernah mengungkapkan ala unabbiukum bilailatin afdalu min lailatul qadar. Kata Nabi, maukah aku beritahukan kepada kalian satu malam yang malam itu lebih baik daripada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar baik, baik. Ternyata Nabi pernah mengatakan ada satu malam yang lebih baik daripada daripada malam Lailatul Qadar. Yaitu apa? Malam seseorang itu jaga, barangkali ada musuh menyerang. Mata melek jaga, barangkali ada musuh yang nyerang. Itu digambarkan oleh Nabi lebih baik daripada malam 1000 bulan, malam Lailatul Qadar. Pahalanya berarti orang yang seperti ini pahalanya bisa lebih daripada malam Lailatul Qadar. Ya. Ronda, iya ronda. Bener. Berarti kalau diniati ben aja maling ya. Ya, berarti bisa insya Allah.
Makanya Nabi pun di hadis yang lain mengatakan ainan, dua mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka. Yang pertama, mata karena takut, nangis karena takut kepada Allah. Dua mata yang tidak tersentuh oleh api neraka, yaitu ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Jadi bukan nangis sekedar nangis. Kalau nangis saja dengan apa? Langkat duit. Nangis saja dengan apa? Mikire utang, kredit ora rampung-rampung ya. Tapi kata Nabi, khasyah, bakat min khasyatillah, mata yang tidak tersentuh oleh api neraka adalah mata yang takut karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menangis karena takut kepada Allah. Dan yang kedua, mata yang dia menjaga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan mata melek nonton bal, ya. Mata melek moci bergadang, bukan. Ya, bergadang ngobrol ngalor ngidul sing bengi sampai subuh, bukan, tapi mata yang menjaga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, lanjut. Wa min namadhij lil a'mal al muta'addiyah an-naf'a bina'ul masajid. An Uthman bin Affan radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul man bana masjidan yabtaghi bihi wajha Allah banallahu lahu mithlahu fil jannah. Ya, di antara amalan yang bermanfaat adalah membangun masjid. Membangun masjid. Di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bana masjidan," barang siapa yang membangun masjid, yabtaghi bihi wajhallahi, di mana dia membangun masjid adalah dalam rangka mencari wajah Allah, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan bangunkan yang semisal di surga. Orang yang membangun masjid, maka Allah akan bangunkan rumah di surga. Masya Allah. Ya, sebuah manfaat yang besar ketika seseorang bisa membangun masjid, maka apa? Orang bisa sholat, orang bisa ngaji dan seterusnya. Sehingga pantas kalau pahalanya kata Nabi adalah Allah akan bangunkan dia di surga, rumah nang surga. Luwih enak duwe omah nang surga apa omah nang dunia? Lorone ya. Jadi kata Nabi tadi, barang siapa yang membangun masjid, anak iklan pembangunan masjid, monggo nyumbang pasir, nyumbang semen, nyumbang batu, ada kesempatan. Kenapa? Dijanjikan oleh Allah ada rumah di surga. Rumah di surga otomatis orang bakalan rusak. Ya beli. Rumah di surga orang bakalan kotor. Iya. Rumah nang surga orang bakalan kebanjiran. Iya, cerdas. Orang bakalan apa maning? Ambruk, mikir rusak kok melune. Orang bakalan mambu. Umay jenengan walaupun mewah, anak patang curut, mampu beli. Mampu. Nang surga lah istilah mampu. Ya kan? Umay nang surga. Ya, lanjut. ومن نماذج للأعمال المتعدية النفع النصيحة عن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم
Iya, di antara hal yang bermanfaat itu adalah memberikan nasihat. Memberikan nasihat. Di mana Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan dan menjelaskan kepada kita dalam hadisnya, Nabi bersabda bahwa ad-dinu nasihat. Yang namanya ad-din, agama, adalah nasihat. Untuk siapakah? Lillah, untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, wali a'immatil muslimin, dan nasihat untuk imam-imam, pemimpin-pemimpin kaum muslimin, wa amatihim, dan untuk orang lain. Jadi di antara manfaat, hal yang bermanfaat, amalan yang bermanfaat adalah tadi apa? Memberikan nasihat. Setiap orang kita tahu pasti punya kesalahan. Ya boleh. Kira-kira dengan ditegur nang uwong, dinasehati atau ditegur oleh orang, seneng apa orang? Nyenengan ditegur oleh orang atau dinasehati bahwa nyenengan ke lagi salah, kemudian ana sing negur, seneng apa orang? Asli. Iya, tergantung cara negure, ya kan? Karena kita semuanya tadi pasti ada kesalahan. Ya, seorang suami ditegur oleh istrinya, atau sebaliknya istri ditegur oleh suaminya, atau orang tua ditegur oleh anaknya, ya kan? Semua pasti ada kesalahan, itu pasti. Maka Pak, kita hendaknya senang ketika kita mendapatkan teguran, mendapatkan nasihat, dan memberikan nasihat, menjadikan kemudian orang tadi sadar, itu kan berarti ada sebuah manfaat yang besar, ya. Dan kita ini levelnya kita tidak seperti Nabi. Kalau Nabi punya kesalahan, maka langsung dapat teguran dari Allah. Ya, turunlah ayat. Contohnya Pak, abasa wa tawalla. Ya, Nabi punya kesalahan, yaitu apa? Ketika ada seorang buta, kemudian Nabi menyepelekannya, tidak peduli, turunlah ayat. Abasa wa tawalla. Kalau kelasnya Nabi punya kesalahan, dapat teguran langsung dari Allah. Contoh yang lain apa? Ya ayyuhal muzammil. Contohnya apa, Habib? Ya, contoh kudune Habib kudu paham ke? Duduk. Ketika ada istrinya Nabi ngai madu. Terus akhirnya Nabi ngomong apa? Ya wis aku ora bakalan minum madu. Ya. Ya boleh. Turunlah ayat, ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang halal buat kamu? Madu halal boleh? Halal. Kalau di madu itu kalau kelas Nabi adalah Pak, nikah Pak, langsung dapat teguran. Kalau kelasnya kita adalah alhamdulillah kalau ternyata ada yang negur, ya kan? Dan yang negur itu otomatis dapat pahala. Yang tadinya seseorang itu pan menyimpang jadi lurus maning. Kan seperti itu. Karena sebuah kesalahan dan kita dapat teguran dari orang lain adalah alhamdulillah. Atau kita dapat teguran lewat naluri kita, itu juga alhamdulillah. Karena Nabi ketika menjelaskan al-ismu mahaka fi nafsik wa karihta ayatan alaihi nas. Yang namanya dosa adalah yang membuat seseorang itu galau, membuat seseorang gelisah. Itu dosa. Maka kalau kita sadar ini adalah dosa, maka kita tinggalkan, itu sebuah nikmat anugerah dari Allah SWT. Ketika Allah menyadarkan kita mungkin lewat orang lain,
teguran dari orang lain atau lewat Allah ilhamkan dalam diri kita. Itu salah. Maka kita pun menghindar. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. ومن نماذج للأعمال المتعدية النفع الإصلاح بين الناس. قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. قال سعدي رحمه الله تعالى: أي لا خير في كثير مما يتناجى به الناس ويتخاطبون، وإذا لم يكن فيه خير فإما لا فائدة فيه كفضول الكلام المباح، وإما شر ومضرة محضة كالكلام المحرم بجميع أنواعه. ثم استثنى تعالى فقال: من أمر بصدقة من مال أو علم أو أي نفع كان. Ya. Di antara yang bermanfaat adalah al-islahu bainan nas. Mendamaikan orang yang berselisih. Dalilnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, la khaira, tidak ada kebaikan fi katsirin min najwahum, pada semua kebanyakan obrolan orang itu semuanya hakikatnya tidak ada kebaikan. Illa, kecuali obrolan man amara bi shadaqatin, kecuali obrolan yang di dalamnya ada unsur memerintahkan kepada sedekah, au ma'rufin, atau memerintahkan kepada hal yang baik, au islahim bainan nas, atau obrolan yang mengarah kepada mendamaikan orang lain. Jadi Masya Allah, Syekh As-Sa'di pun mengatakan, mengomentari ayat tadi itu dikatakan apa? Bahwa secara umum obrolan uang secara umum langka manfaatnya. Ya, ya dengan ning ngobrol, biasanya ngobrol apa Pak? Sing diobrolna biasanya. Ya, bisnis ngobrol ngalor ngidul, ngetan ngulon. Biasanya ya ujung-ujungnya apa obrolannya biasanya? Ngerasani, ya, dan seterusnya. Maka Allah mengatakan di ayat ini, la khaira fi katsirin min najwahum, tidak ada kebaikan dalam obrolan. Secara umum obrolannya miki ngalor ngidul tok. Tapi Allah katakan illa man amara bi shadaqatin, kecuali obrolan yang baik adalah obrolan yang apa? Mengandung apa? Motivasi untuk sedekah. Ya. Seseorang ngobrol, yuk donasi karo wong kae lagi manjing rumah sakit misalnya. Ya. Obrolan, yuk donasi yuk kayak si fulan manjing rumah sakit. Ya. Barang ditanya-tanya, siapa sih? Oh iya, manjing rumah sakit, bener loh. Kaldina manjing rumah sakit, soalnya apa? Pegawai rumah sakit. Ya. Memang obrolan pertama, yuk ngajak donasi misalnya. Itu kan kata Allah tadi, tidak ada kebaikan kecuali kalau di sana obrolannya adalah obrolan yang mengandung kepada berbuat baik. Ya. Kemudian Allah katakan di ayat ini, au islahim bainan nas, obrolan yang mengandung islah, apa? Memperbaiki keadaan manusia, pertikaian manusia, pertikaiannya manusia. Biasanya orang bertikai dalam hal apa? Coba 4 hal yang sering orang itu bertikai, apa Pak? Ngacung dia, ngacung. Ya. Warisan. Terus
Eh? Wanita. Berpikir wanita. Bertikai itu dalam 4 hal seringnya. Sering itu bertikai dalam 4 hal. Niki apa? Harta. Yo ngacung. Perebutan wilayah. Orang apa wes? Kayak berarti oleh antum oleh. Yo, monggo milih. Kita siapa kayak hadiah kayak. Laptop aja kok mulang. Ya, apaan sih? Kecer. Iya, cerdas ya. Seseorang seringnya berpikai dalam hal pertama harta, ya. Kedua, kehormatan. Ketiga, darah. Keempat, agama. Berpikai dalam hal agama. Ya oleh berarti. Eri. Konflik harta. Seseorang bisa konflik dalam hal harta. Niki warisan. Ya. Nah, sing siji klaim ketanae aku, sing siji klaim ketanae aku. Umae kiye dan seterusnya. Ya boleh. Jadi tukaran apa ora? Tukaran. Ya kan? Konflik harta. Banyak masalahnya, banyak sebabnya. Bisa mungkin karena hal warisan, bisa mungkin apa? Utang. Ya. Lagi utang. Ya. Utang langkah kabare. Ya. Kayaknya jengkel boleh. Jengkel. Ya. Dan seterusnya. Konflik harta bisa jadi memang bertikai terus. Makanya kadang-kadang konfliknya apa? Ujung-ujungnya duduk konflik beda pendapat, tapi beda pendapatan. Oleh mani. Konflik darah, ya konflik darah. Sing siji apa karena mungkin tawuran, kan ada yang tawuran sampai anak sing mati. Berujung kepada konflik. Kalau kita bisa mendamaikan dia, masya Allah, ya kan? Ada keistimewaan. Yang kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tadi adalah apa? Di ayat tadi disebutkan wa may yabtaghi. Barang siapa yang wa may yaf'al dzalika ibtigha amaldatillah fasaufa nu'tihi ajran 'azima. Kata Allah wa may yaf'al dzalik, barang siapa yang bisa menjalankan hal itu, bisa mengislahkan orang ibtigha amaldatillah, tapi dengan syarat mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah fasaufa nu'tihi ajran 'azima. Maka niscaya Allah akan berikan kepadanya pahala yang besar. Pahala yang besar. Ketika bisa mendamaikan seseorang karena sebab konflik-konflik tadi, ya kan? Konflik kehormatan bisa jadi karena memfitnah, ya, menuduh, menyebarkan aibnya dan seterusnya, akhirnya jadi konflik. Kalau kemudian dia bisa mendamaikannya, otomatis bisa apa? Allah katakan dia akan mendapatkan pahala yang banyak sekali. Ya, terus lanjut.
ولكن كمال الأجر وتمامه بحسب النية والإخلاص ولهذا قال ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. Ya, udah berarti. Lanjut. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أفضل الصدقة إصلاح ذات البين. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة قالوا بلى يا رسول الله قال إصلاح ذات البين. Ya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjelaskan kepada kita dalam hadis tadi yang disebutkan, afdalus shadaqah islahu dzatil bain. Sedekah yang paling utama adalah sedekah mendamaikan orang yang bertikai. Sedekah yang utama adalah orang yang bisa mendamaikan orang yang lagi bertikai. Sehingga di hadis tadi disebutkan pula bahwa keafdolannya, keutamaan daripada orang yang bisa mendamaikan orang yang bertikai ini itu bisa lebih afdol daripada puasa, daripada sholat, dan daripada sedekah secara umum. Ya, kenapa? Karena mendamaikan orang yang sedang bertikai itu manfaatnya bisa langsung dirasakan. Manfaatnya bisa langsung dirasakan. Dengan dua ketua LP satu dengan ketua LP satu saling bertikai. Kira-kira dengan sebagai warga nyaman beli? Nyaman apa Pak? Ketua RT A bertikai dengan ketua RT B. Kira-kira warga ketua RT A atau warga ketua B jadi aku beli? Orang Pak ya, orang akur. Padahal ujungnya nakene, ya kan? Ketika bisa mendamaikan, otomatis rakyatnya pun akan atau warganya jadi kiye, ya kan? Jadi damai. Tapi coba terus bertikai baik, otomatis satu warga dengan warga yang lainnya jadi saling benci, ya. Ustadz kalau ustadz bertikai, muridnya pimen, pan bela sendiri. Ustadznya pan bela sendiri. Keder ya. Nah makanya Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa afdhalus shadaqah, sedekah yang afdol adalah islahu dzatil bain, yaitu mendamaikan orang yang bertikai. Ya, lanjut. ومن نماذج للأعمال المتعدية النفع الشفاعة ونصرة المظلومين. عن أبي موسى رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه السائل أو طلبت إليه حاجة قال اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء. Ya, di antara hal yang bermanfaat yang dianjurkan adalah as-syafa'ah wa nusratul madlum. Kita membantu dan menolong orang-orang yang didolimi. Kita bisa membantu orang-orang yang didolimi, itu sesuatu yang sangat-sangat bermanfaat. Maka nakena sih nggak di pengacara. Anaknya banyak acara pengangguran. Ya, ketika ada seorang pengacara dan dia bisa membantu orang yang didolimi, ya diselamatkan dari hal yang didolimi dan seterusnya, kliennya diselamatkan, otomatis dia akan mendapatkan apa? Pahala yang besar. Sehingga Nabi Muhammad SAW mengatakan di hadis tadi, isfa'u tu'jaru, tolonglah pasti kamu akan dapat pahala. Tolonglah maka kita akan dapat pahala. Sehingga sebisa mungkin kita
bisa menolong orang yang didolimi dengan, karena tadi dijanjikan oleh Allah dijanjikan oleh Nabi isfa'u tu'jaru, tolonglah kamu maka kamu akan dapat pahala. Wa yaqdillahu ala lisani nabihi masya, walaupun ternyata ujung-ujungnya gagal tetap dapat pahala. Sehingga bahasa hadisnya wa yaqdillah ala lisani nabihi, dan Allah akan menetapkan sesuai dengan lisannya nabinya. Berarti artinya walaupun gagal usahane menolong orang yang didolimi, itu gagal usahane, tetap dapat pahala. Ya. ومن نماذج للأعمال المتعدية النفع قضاء حوائج الناس والقيام بأعمالهم وإغاثتهم عند نزول الكرب بهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. Iya. Di antara hal yang bermanfaat pula adalah qada'u hawaijin nas. Kita berusaha tadi menghilangkan kesusahan-kesusahan orang lain, ya. Menghilangkan kesusahan orang lain. Tentu orang yang berusaha bisa menghilangkan kesusahan orang lain itu muncul dari siapa? Muncul dari orang yang memiliki hati yang lembut. Ya, ana wong sugih tapi hatinya tidak lembut. Kira-kira ana wong teka njaluk bantuan, dibantu apa ora? Dibantu apa ora? Ora. Berarti sumber utamanya adalah kelembutan hati. Sumber utama daripada orang pengen menghilangkan kesusahan orang lain itu adalah sumber utamanya berarti dari apa? Hati dulu, ya. Sehingga ketika dia melihat ada saudaranya, ada temennya yang lagi kesusahan, kalau hatinya keras, kayaknya orang bakalan bantu. Tapi kalau hatinya lembut, otomatis apa? Dia akan bantu kesusahan orang lain. Kan seperti itu. Maka Nabi Muhammad SAW, kita lihat dalam hadisnya, Nabi mengatakannya apa? Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya. Barang siapa yang dia menghilangkan kesusahan seorang mukmin daripada kesusahan-kesusahan dunia, maka Allah akan balas dia, Allah mudahkan kesusahan dia di hari kiamat. Jadi kita lihat bahasa hadisnya, barang siapa yang menghilangkan kesusahan orang lain, maka Allah akan hilangkan kesusahan dia di dunia, di akhirat, di hari kiamat. Karena kurbah itu adalah sesuatu yang menunjukkan tentang sulit nemen. Itu namanya kurbah. Kurbah itu adalah sesuatu yang sangat sulit nemen. Jadi kadang-kadang kalau ada orang melihat orang lagi kesusahan, biasanya pikiran orang apa? Si A buruh si B lagi susah. Biasanya pikirannya si A ngomongnya apa? Melasi nemen. Atau pikiran apa maning? Kalau si A lagi ngelang, si B lagi susah, maka biasanya orang akan mengatakan apa? Allah lagi nguji orang itu. Ya boleh. Ketika si A melihat si B lagi susah, kadang-kadang si A akan mengatakan Allah sedang nguji orang itu. Padahal ungkapan ini sebenarnya salah. Bisanya salah. Karena bisa jadi hakikatnya Allah sedang nguji kita.
Hakikatnya Allah sedang uji kita. Kita mau nolong enggak? Wong lagi susah gue. Ya boleh. Mudeng apa salah? Mudeng apa ora? Mudeng. Mayang kadang ngantuk soalnya tegelen. Angel bahasanya. Jadi ketika seseorang melihat seseorang lain lagi kesusahan, kadang orang akan menyangka Allah lagi nguji kayak, ya kan? Lagi diuji oleh Allah. Salah. Hakikatnya berarti Allah sedang nguji kita sendiri. Gelem beli kita membantu dia. Gelem beli kita menolong dia. Ya. Jadi jangan disangka oh Allah sedang menguji dia, bukan. Tapi hakikatnya juga Allah sedang menguji kita. Makanya Nabi tadi mengatakan orang yang bisa menghilangkan kesusahan orang lain, Allah akan hilangkan kesusahan dia di dunia, di akhirat nanti. Ya. Ya. Lanjut. ومن نماذج الأعمال المتعدية النفع بذل المعروف والإحسان تحسن الخاتمة وتصرف ميتة السوء. فعن أم سلامة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صنائع المعروف اتقى مصارع السوء وصدقة السر تطفئ غضب الرب وصلة الرحيم تزيد في العمر. Ya, di antara hal yang bermanfaat pula adalah kita melakukan kebaikan-kebaikan. Di mana, Masya Allah, di antara manfaat melakukan kebaikan untuk orang lain adalah menjadikan orang itu matinya mati husnul khotimah. Matinya menjadi husnul khotimah. Sehingga Nabi mengatakan dalam hadisnya, "Sana'iul ma'ruf taqi masari as-su'i." Kata Nabi, orang yang melakukan kebaikan akan terjaga dari keburukan-keburukan. Orang yang melakukan kebaikan itu akan terjaga dari keburukan-keburukan. Maka bisa jadi ada orang yang selamat dari kecelakaan, itu bisa jadi karena apa? Dia dulunya sering bersedekah, dia dulunya sering melakukan kebaikan-kebaikan manfaat buat orang lain. Karena Nabi tadi mengatakan sana'iul ma'rufi taqi masari as-su. Orang yang melakukan kebaikan akan terhindar dari malapetaka. Salah satu malapetaka yang terbesar adalah su'ul khotimah. Ya kan? Sehingga kalau seseorang terus menyebarkan kebaikan, maka insya Allah matinya pun mati dalam keadaan husnul khotimah. Dan itulah harapan kita semuanya. Harapan kita semuanya adalah apa? Mati dalam keadaan husnul khotimah. Seperti itu. Ya. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma man masya bihaqqi akhihi liyaqdihi falahu bikulli khutwatin sadaqah. وكان السلف لا يرون لأنفسهم فضلا على صاحب الحاجة بل يرون الفضل لصاحب الحاجة الذي علقها بهم حتى كان صاحب الحاجة هو المحسن إليهم. Ya, di mana disebutkan tadi bahwa memberikan manfaat kepada orang lain, bersedekah itu melakukan kebaikan tadi adalah menyelamatkan seseorang dari keburukan, ya, menyelamatkan dari keburukan. Sehingga dikatakan di sini tadi bahwa orang yang melakukan kebaikan itu man masa bihaqqi akhihi liyaqtihu falahu bikulli khutwatin shadaqah. Orang yang, kata Ibnu Abbas, orang yang dia berjalan untuk menunaikan haknya saudaranya, maka Pak, setiap langkahnya itu bernilai sedekah. Orang yang melangkah untuk menunaikan haknya orang lain, maka setiap langkahnya bernilai sedekah. Dengan gawe gule
sengaja teka maning kancane sedulure. Ya. Maka setiap langkahnya jenengan itu kata Ibnu Abbas tadi bernilai sodako. Anak beli sengaja ngawasi ngomah kayonge saudara aku kayonge durung mangan keh. Ditelepon dhisik wis mangan durung iya petak mono. Anak beli. Oke, alhamdulillah. Ya. Ternyata setiap langkahnya orang yang menuju untuk menunaikan haknya saudara itu adalah apa? Dapat nilai sodakoh. Sehingga salafus soleh, orang-orang soleh terdahulu itu tidak akan pernah menganggap dirinya itu lebih mulia daripada orang yang diberi. Jadi justru ketika seseorang itu bisa memberi atau bisa jadi orang yang diberi itu bisa jadi lebih mulia. Orang yang diberi bisa jadi lebih mulia. Kenapa? Karena orang kaya ini bisa bersodako. Coba kalau tidak ada orang miskin, kira-kira orang kaya bisa sodako apa tidak? Tidak. Ya, sehingga disinilah dikatakan para salafus soleh, orang-orang soleh terdahulu itu tidak pernah merasa bahwa dirinya itu lebih mulia daripada yang diberi. Malah menganggapnya orang yang diberi itu bisa jadi lebih mulia. Disebabkan apa? Karena dengan itulah dia bisa bersodako. Seperti itu. Ya, pertanyaan lagi. Pertanyaannya adalah siap-siap ngacung ya. Yaitu sebentar. Tadi disebutkan dua mata yang tidak tersentuh api neraka. Yang niki kain di situ. Mata yang menangis karena takut kepada Allah. Mata yang dijaga dan dia menjaga di jalan Allah. Iya, menjaga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, monggo silakan. Akhwat ya kudune keh. Keng ngetahuine pimen keng ngetahuine. Perwakilan. Ya. Oke, pertanyaan buat akhwat wes berarti. Kenapa hewan-hewan itu memintakan ampun kepada untuk orang-orang yang berilmu dan menyebarkan ilmu? Ya. Orang-orang yang berilmu dan mengajarkan manfaat untuk hewan, Ya. memiliki sopan santun etika kepada hewan. Ya, bagus, masya Allah. Kayak milih apa kayak buku apa Al-Quran apa ini? Ya, anak gelas apa? Tiket umroh ya yang sing anak kene bae kae. Ada gelas, ada Al-Quran, ada kitab, buku. Mana pakai ya berarti? Buku. Ya, yes, buku. Kita. Endi? Buku Arab apa Pak? Buku Indonesia, Bu? Buku Arab apa buku Indonesia? Indonesia berarti ini nih. Pertanyaan yang lain. Nabi tadi mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang
mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Dua alasan kenapa. Pada di situ maning. Ya. Ya. Alasan yang kedua, kenapa ada dianggap khairukum sebaik-baik kalian? Manfaatnya di dunia apa? Dia akan lebih berpeluang menjadi imam. Iya. Terus kemudian ketika dia wafat, kemudian dimasukkan ke dalam yang kubur, karena orang yang memiliki kebenaran Al-Quran dia berhak untuk dimasukkan ke Iya, masya Allah. Iya, ini dapatnya apa? Al-Quran apa kitab atau kitab Arab atau kitab Indonesia? Kitabnya. Judulnya Tadhkirah As-Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim. Oh kitab, ya wes, oke, berarti kitab. Ya. Pertanyaan yang lain. Ikhwan, gantian ikhwan ya. Yang ngalah wes, ngalah. Iya. Pertanyaan yang lain adalah bentar. Sing angel. Apakah semua kebaikan itu adalah benar? Tidak. Iya, cerdas berarti. Contohnya apa, Bu? Iya, masya Allah, bisa apa contohnya? Iya, kitab Indonesia apa kitab Arab, Bu? Al-Quran. Oke. Ya, pertanyaan yang lain buat ikhwan buat ini. Apakah setiap orang yang menanam tanaman itu pasti dapat pahala? Iya, kenapa? Ikhwan ini, ikhwan. Semua makhluk bisa menikmati apa yang ditanam. Ya, bagus. Bisa nyebutin dalilnya? Enggak. Apa-apa, Bes? Silakan. Buku ya kasep. Mengingat waktu menjelang duhur, kita cukup dulu. Insya Allah kita lanjut sesudah makan siang dan sholat duhur dulu, baru makan siang, baru kita lanjut insya Allah. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wasallam. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.